Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Sela Febriani dari kelas manajemen 23B NPM 234111003 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi dari pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu materi monopoli. Dikutip dari repositori UIN Suskaryau, monopoli adalah kondisi pasar di mana ada satu atau beberapa perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip. Selain itu, terdapat hambatan bagi perusahaan lain atau perusahaan lain untuk masuk ke bidang industri tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan, sementara pihak lain pun sulit untuk masuk ke dalam bidang tersebut. Tindakan monopoli terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Penyebab yang kedua, monopoli by law. Penyebab ini karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditujukan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Penyebab yang terakhir ada monopoli by license. Ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google. Ciri-ciri dari monopoli yaitu yang pertama, hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Ciri-ciri yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain ketika suatu barang kosong, sehingga tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen. Selanjutnya ada ciri-ciri price maker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas. Sehingga ciri ketiga dari monopoli ialah price maker atau pembuat harga. Ciri yang keempat dari monopoli ialah para pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat bebas menentukan harga produknya sendiri, serta konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Selanjutnya yang terakhir ada ciri-ciri menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Ada beberapa contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Pertamina, PLN, dan PDAM, di mana ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dan satu-satunya bagi bahan bakar, listrik, hingga air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Semoga menjadi manfaat bagi para penontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.